Kita kita baca dulu satu bagian dari, bukan satu sih, 3 bagian dari Alkitab. Yang satu itu dari Kisah Rasul kita udah pernah baca pada pertemuan kedua, tapi kita malam ini baca secuplik ya dari yang kita pernah baca. Yang kedua itu dari Roma 1, bagian yang terkenal. Lalu yang ketiga dari Mazmur 8. Kita buka dulu yang Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 17. Ini bagian yang kita sudah pernah baca pada pertemuan kedua, tapi kita perlu diingatkan lagi karena hari ini kita akan masuk kepada bagian konstruktif ya. Jadi dalam beberapa pertemuan di belakang itu kita masuk ke bagian destruktif atau dekonstruktif. Itu dua berbeda sebetulnya, tapi oke lah ya. Bagian negatifnya ya, bagian menunjukkan kesalahan. Nah sekarang kita bagian mempersiapkan jalan menuju pengertian bagaimana kita itu bisa mengenal Allah yang tidak kecil, ya, Allah yang sejati, Allah yang in fact sebenarnya nggak ada yang lebih besar dari Dia, jadi nothing greater, dan juga nggak ada yang lebih baik dari Dia, nothing better. Tapi kita mengenalnya itu di dalam Yesus, ya. Jadi ini sesuatu pengertian yang tentu saja secara formula, secara resep itu kita udah sama-sama tahu lah, ya. Jadi kita udah sama-sama tahu. Tapi yang kita udah tahu seringkali kita belum mengerti. Ya, karena lebih gampang tahu slogan, tapi untuk memahami itu seringkali memang perlu waktu. Ya. Nah, kita baca dulu Kisah Rasul 17 ayat 24-33. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya. Lalu bagian kedua dari Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-18-21 aja. Seperti tadi kita baca gantian, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. 21. Nah itu dua ulasan yang diberikan oleh Paulus. Yang satu diberikan Paulus sebagai pidato kepada orang-orang Athena. Orang-orang Athena ini dinyatakan oleh Lukas sebagai para penganut filsafat dari Epikurus dan juga filsafat dari orang-orang Stoik ya. Jadi itu dua aliran filsafat yang ya populer di Romawi pada zaman Yesus. Lalu juga kemudian ucapan Paulus itu dikenakan kepada penerima surat Roma, yang mana sebagian itu orang Yahudi, sebagian orang dari Yunani Romawi ya kebudayaannya. Dan di situ Paulus mau menyatakan bahwa semua orang ada di bawah murka Allah, semua orang itu sudah berdosa, tidak mencari Allah ya. Walaupun Paulus katakan kepada orang-orang Athena, Tuhan menciptakan mereka sebagai manusia untuk mencari Dia.
tetapi mereka tidak melakukannya, ya, Roma 1, Roma 3 nanti. Tetapi mereka tidak punya dalih, mereka nggak bisa mengatakan, iya habis Tuhan nggak kelihatan sih, ya. Contoh yang paling terkenal itu Bertrand Russell, dia pernah ditanya sama seorang wartawan, kamu kan sekarang udah tua ya. Russell itu waktu mati umur 90-an ya, jadi dia memang sampai tua banget. Russell waktu ditanya, lu nggak mau tobat gitu ya, lu nggak mikirin nanti kalau lu mati ketemu Tuhan gimana gitu. Ternyata lu salah ya, Tuhan bukan yang nggak ada tapi ada gitu, lu kan gawat juga gitu ya. Terus Russell bilang, kalau begitu terjadi gue akan minta maaf aja sama Tuhan, dia bilang. Gue minta dimaklumi. Ya, gue bilang sorry ya. Buktinya kurang sih, ya. Jadi kurang ajar juga Russell ya. Jadi udah udah nggak mau bertobat masih nyalain Tuhan gitu ya. Ya, oke, itu kira-kira yang dikatakan Paulus ya, sikap-sikap seperti itu. Jadi sikap mengatakan kepada Allah bahwa dia punya dalih untuk dia tidak mencari Allah. Tetapi Paulus katakan tidak ada dalihnya, sebab apa? Sebab yang tidak nampak dari Allah, ini juga sekalian menjawab sesuatu argumentasi materialis untuk mengatakan Allah itu tidak ada. Jadi kalau Allah itu ada kan kelihatan ya. Terus kedua, kalau Allah itu ada tapi dia bersembunyi, kan dia sudah ditantang berkali-kali ya sama orang-orang ateis, sama orang-orang yang anti kepada keberadaan Tuhan. Dia nggak muncul gitu. Kalau dia ditantang berkali-kali dia nggak muncul, itu artinya apa gitu? Entah dia penakut, entah dia itu apa gitu ya. Memang tidak ada gitu. Ya, jadi ya Tuhan itu memang sudah berkali-kali ditantang ya sama orang-orang ateis gitu ya. Perlihatkan dirimu gitu. Dengan berbagai cara lah. Misalnya yang paling terkenal itu kan ada, saya lupa itu nama exactly-nya, tapi dia seorang bersaudara gitu ya. Siapa bersaudara gitu. Mereka keliling Amerika pada tahun 50-an, 60-an gitu ya. Salah satu trik yang mereka pakai untuk mendemonstrasikan ketiadaan Allah dan kayak menantang orang-orang untuk memeluk ateisme gitu, adalah mereka taruh waker di meja mereka set kayak 5 menit, taruh di situ. Oke, dia bilang, kalau Tuhan memang ada, waktu waker ini bunyi, dia struck saya mati gitu, dia pukul saya mati. Terus mereka tungguin kan, tahun 50-an Amerika masih agak, masih agak Kristen gitu ya, masih Kristen banget lah. Sekarang juga masih Kristen banget sih, cuman ya waktu itu lebih Kristen lagi gitu. Jadi mereka tungguin dengan deg-degan gitu. Wah, dipukul Tuhan loh ya, kapal Titanic aja nyombong-nyombong tenggelam gitu kan. Bunyi, kring gitu kan. Gak mati orangnya, tuh gue gak mati dia bilang. Dia lakukan berkali-kali, berpuluh-puluh kali, gak kena azab tuh orang. Ya, jadi akhirnya apa? Dia mau bilang gitu, ya Tuhan tuh gak ada lah gitu, simpel aja. Nah, terus kemudian Paulus ngomong apa? Ya ini kayak begini adalah memang bukan di luar dari apa yang sudah dinyatakan oleh Alkitab lah ya. Memang Tuhan tuh nggak kelihatan ya, dia menyembunyikan dirinya. Tapi itu pun bukan dalih. Kenapa? Karena dia dapat nyata dari pikiran atas karyanya. Jadi kalau kita merenungkan bagaimana Tuhan mencipta dunia, somehow kemudian kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk. Memang bukan bukti ya, tapi petunjuk-petunjuk mengenai keberadaannya. Jadi intinya kalau kita terus bersikeras mengatakan Tuhan tuh nggak ada ya, dengan sekian banyak petunjuk, sebetulnya faktornya bukan kurang petunjuk ya. Jadi Russell nggak bisa bilang maaf ya Tuhan buktinya kurang gitu. Nah itu nggak valid lah alasan itu menurut Paulus ya. Jadi sebetulnya walaupun memang nggak kelihatan Tuhan itu menyembunyikan diri, tetapi petunjuk yang cukup jelas. Dan itu kita bisa lihat dalam Mazmur 8 ya, yaitu ketika pemazmur itu melihat langit ya, bulan dan bintang yang diciptakan Tuhan ya, sebetulnya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan ya, dia memuji Tuhan. Dia taruh di bagian awal dan akhir ya doksologinya, ya Tuhan kami betapa mulia namamu di seluruh bumi ya, dan keagunganmu yang mengatasi langit itu dinyanyikan bahkan oleh bayi-bayi ya, bahkan oleh anak-anak yang menyusu sudah dinyanyikan itu mengenai keberadaan Tuhan. Jadi maksudnya kayak it doesn't take a genius lah untuk bisa sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada ya, dan dia itu agung dan dia menciptakan segala-galanya. Kira-kira begitu. Jadi intinya itu bukan masalah bukti ya, bukan masalah salahnya Tuhan bahwa orang itu kok tidak percaya dia ada, tapi salahnya orang yang bersangkutan, kira-kira begitu
ya. Dan Tuhan tidak mau memaksakan kehadirannya lah. Kira-kira begitu yang mau dinyatakan oleh catatan Lukas mengenai kata-kata Paulus dan kata-kata Paulus dalam suratnya dan juga oleh penulis Mazmur 8. Ya. Pertama kita perlu kasih prelude dulu ya sebelum kita masuk ke 3 poin besar dalam bagian ini. Poin konstruktifnya ini ada dibagi 3 poin besar. Jadi ini masih persiapan ya, persiapan untuk masuk kepada bagaimana melihat Tuhan yang tidak kecil di dalam Yesus. Nah dalam persiapannya ini nanti dia ada 3 poin pembahasan. Pembahasan yang pertama itu adalah Tuhan yang tidak fokus, tetapi Tuhan yang benar. Ya, jadi kalau kemarin tuh kita melihat beberapa Tuhan yang ada yang tidak fokus, ada yang fokus, tapi kebanyakan fokus, tetapi tidak benar. Ya, Tuhan yang jelas, tapi salah. Nah ini kita mulai masuk kepada Tuhan yang benar, tapi nggak fokus, samar-samar. Ya, jadi ini poin yang pertama, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang kedua itu adalah Tuhan yang benar itu adalah petunjuk kepada realitas. Ya, jadi kalau kamu mengerti Tuhan yang benar, kamu akan lebih ngerti mengenai realitas itu apa sebetulnya. Ya, seperti orang bilang apa, makin ngerti Tuhan, makin ngerti diri. Tapi sebaliknya juga berlaku. Makin ngerti Tuhan, makin ngerti realitas. Makin kayak klop gitu. Oh, pantesan kok kayak gini. Kenapa hidup ini kayak gini? Ah, ya karena Tuhan kayak gitu. Ya, jadi makin kenal Tuhan bukan hanya makin kenal diri, tapi makin kenal juga segala sesuatu. Yang ketiga, nanti kita masuk kepada apa-apa saja di dalam realitas yang bisa membuat kita itu mengenali keberadaan Tuhan. Dan nanti disebutkan itu ada 3 poin. Poin yang pertama dibahas panjang banget, poin yang kedua rada pendek, poin yang ketiga pendek banget. Saya kira itu pembagiannya persis ya, urutannya dan juga porsinya mengikuti apa yang dikerjakan sama Hans Urs von Balthasar ya. Hans Urs von Balthasar bikin beberapa belas volume teologi ya, systematic theology, dan dia itu memulai bagian pertama itu paling panjang adalah the glory of God ya, atau the beauty of God. Glory, beauty itu kira-kira sama sih ya. Lalu yang kedua the goodness ya. Lalu kemudian yang ketiga itu the truth. Jadi dia balik urutannya dari urutan yang klasik versi modern ya. Modern misalnya diwakili sama Kant. Kant waktu tulis dia punya ini ya, systematic philosophy. Waktu umur 50-an itu dia baru tulis. Dia tulis itu ada 3 seri kan. Yang pertama itu Critic of Pure Reason. Jadi itu bicara mengenai truth ya. Lalu baru kemudian masuk kepada Critic of Practical Reason ya, bicara mengenai etika ya, goodness. Lalu baru terakhir itu Critic of Judgment ya, bicara estetika. Jadi itu terus dibalik ya sama Hans Urs von Balthasar. Nah ini J.B. Phillips ya, kira-kira itu mengikuti pembagiannya Balthasar. Juga ininya ya, panjangnya pembahasan. Jadi kayak yang paling panjang dia itu kasih kepada bagian beauty, yang tengah-tengah itu goodness, lalu bagian yang paling pendek mengenai truth. Ya. Tapi anyway, itu ringkasan aja. Sekarang kita masuk dulu kepada prelude dari prelude ya. Prelude dari prelude-nya ini kita perlu bicara mengenai bagaimana kita memahami Tuhan yang menyatakan diri kepada semua orang dengan Tuhan yang hanya bisa dipahami melalui Yesus. Ya, Tuhan itu menyatakan diri kepada semua orang, tapi hanya bisa dipahami melalui Yesus. Dengan kata lain, kita akan membahas mengenai inklusivitas wahyu dan eksklusivitas wahyu. Inklusivitas sama eksklusivitas. Tuhan bagi semua orang, Tuhan yang bisa dipahami semua orang, tapi juga Tuhan yang hanya memilih sebagian orang untuk diselamatkan, definitely, tapi juga untuk mengerti Dia, ya, untuk bisa melihat Dia. Bertemu dengan Tuhan dan mengetahui kebenaran tentang Tuhan itu pada puncaknya kan adalah yang disebut oleh Yesus dalam sabda bahagia itu, melihat Allah, ya. Visio Dei, ya, itu puncaknya lah, ya, melihat Allah. Oke, nah kita mau memahami ini lewat 2 kategori yang sering kita dengar, ya, yaitu adalah pendekatan teosentrik yang banyak diusung oleh orang-orang ekumenis dengan pendekatan kristosentrik yang banyak diusung oleh orang-orang yang lebih eksklusivis, ya, seperti Karl Barth misalnya. Nah, bagaimana kita itu mendayung perahu kita di antara dua posisi kutub ini, ya, dua posisi
saya menghindari istilah ekstrim lah, tapi oke lah. Dua posisi yang lebih kuat ini, bagaimana kita mencari jalan kita di antara dua ini. Ya. Theosentrik sama Kristosentrik. Nah ini kan dua-dua ya pasti secara sekilas benar lah ya. Theosentrik ya, sama Kristosentris. Ini ya pasti dua-dua kan terdengar baik ya. Berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus ya. Ngapain sih perlu berantem kan, kira-kira begitu ya. Tapi maksudnya itu gini, kita perlu memahami kenapa ini menjadi dua pendekatan. Pendekatan Theosentrik itu adalah pendekatan, mungkin yang mana duluan ya, saya jelasin ya. Ya bisa dari mana duluan. Kristosentrik dulu deh. Kristosentrik ini pendekatan yang mau, gini, dia itu mau untuk memerangi, mau untuk menyeimbangkan, atau bukan menyeimbangkan sih lebih tepatnya ya, tapi mau untuk menangani atau menghandle satu situasi yang menurut orang yang mengeluarkan pendekatan ini berbahaya. Jadi kalau kita dengar Kristosentrik itu kan seringkali kita dengarnya itu dari para pemikir yang, atau orang-orang yang mempopulerkan lebih tepatnya ya, yang belakangan ya. Let's say kayak, siapa kalau kamu dengar Kristosentrik, ingatnya siapa? Kristosentrik. Timothy Keller. Ya kan? Tapi sebelum dia, ada nggak? Oh ya ada Pak. Yohanes. Iya pasti lah, 2000 tahun yang lalu. Ya nggak sepanjang itulah ya. Yang agak lebih dekat lah dengan itu. Definitely Karl Barth lah. Kalau kita belajar teologi kita tahu lah, Kristosentrik itu ya definitely Karl Barth. Ya. Nah Barth itu menekankan pendekatan yang kemudian disebut sebagai Kristosentrik itu kenapa? Jawabannya simple, karena orang-orang Jerman dengan mengatasnamakan satu sejarah yang panjang, ya mulai dari Schleiermacher, dari Kant, dari apa segala macam, Hegel khususnya ya. Orang-orang Jerman itu pada masanya Barth berkarya itu ya, tahun 30-an, tahun 20-an, 30-an, 40-an. Nah itu mereka berada dalam satu situasi di mana bangsa Jerman itu yang dulunya jaya, kemudian mengalami mereka salah mengambil keputusan, mereka masuk dalam Perang Dunia Pertama, kalah pula dan segala macam, lalu kemudian bangkrut ya, dan kemudian hancur ekonominya dan seperti dipermalukan sekali di Eropa. Lalu kemudian mereka itu mengalami, setelah berpuluh-puluh tahun dihina karena kalah perang, harus bayar pampasan perang, dan segala macam. Kemudian mereka mengalami semacam keajaiban, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan seterusnya. Jadi mereka mulai naik lagi. Ya, sekian puluh tahun setelah Perang Dunia Pertama, menjelang Perang Dunia Kedua. Tapi masih banyak masalah, dan mereka melihat kira-kira itu ya, masalah itu bisa dipecahkan kalau kita bersatu, kalau kita ingat siapa kita, kalau kita itu ingat bahwa ya, kita bangsa yang besar, kira-kira begitu. Dan mereka kemudian sampai kepada apa? Nasionalisme yang di-backing sama agama. Dan agama kalau di Jerman definitely bukan Buddha, definitely bukan Hindu atau Islam, definitely Kristen, dan definitely bukan Katolik, tapi Protestan, khususnya Lutheran. Luther itu pada masa Perang Dunia Pertama ya, pokoknya awal abad ke-20, itu menjadi satu figur yang membangkitkan nasionalisme Jerman. Makanya kalau kita bandingkan Calvin di Prancis atau Calvin di Geneva ya, di Swiss dengan Luther di Jerman ya agak jauh sih ya, agak jauh. Jadi Luther di Jerman tuh ya sudah lebih mendarah daging lah sebetulnya. Ya lebih figur yang betul-betul itu mempersatukan mereka. Tetapi keluar dari situ adalah sesuatu yang juga buruk ya, karena mereka kemudian mencampur adukkan itu ya antara kepentingan politik dengan tafsir teologi. Jadi akhirnya mereka, para teolog ini, membuat semacam teologi yang dicocok-cocokkan untuk mendukung satu pandangan bahwa bangsa Jerman itu adalah bangsa yang istimewa. Bangsa yang didestinasikan untuk memimpin jalannya sejarah. Karena paling cocok, paling mengerti. Kira-kira begitu ya. Jadi Tuhan ada di pihak bangsa kita, kira-kira begitu. Lalu mereka menyitir banyak peristiwa-peristiwa, banyak hal-hal, kejadian-kejadian, petunjuk-petunjuk yang meneguhkan tesis itu, bahwa Jerman itu di atas segala bangsa-bangsa lain.
yang paling mengerti kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan dan segala macam. Banyak mereka sitir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling mereka untuk membenarkan bahwa bangsa mereka lebih unggul dari yang lain, kira-kira begitu, ya. Dan mereka berhak untuk melakukan yang mereka lakukan. Sampai kemudian pada puncaknya tentu para teolog itu mendukung Hitler, yaitu pada puncaknya lah ya. Dan itu semua kita boleh tudingkan jari, awalnya salahnya di mana? Salahnya adalah pada doktrin mengenai wahyu umum, kira-kira begitu. Mengenai anugerah umum, ya, common grace, general revelation, yang mereka sebut dengan istilah yang lain kira-kira ya natural theology, kira-kira begitu ya. Entahlah itu, mau natural theology, mau common grace, mau general revelation, ya kurang lebih areanya di situ. Saya tentu katakan ini tiga hal ini berbeda ya, tentu berbeda, tapi kurang lebih areanya di situ. Nah lalu Barth kira-kira bilang apa ya, dengan gebrakan di meja yang keras, tidak, kira-kira gitu dia bilangnya, tidak sedikit pun kita itu bisa mengenal Tuhan dengan benar di luar Kristus, ya. Dan itu sesuatu yang kemudian ya orang pick up dengan berbagai konteks yang berbeda-beda dan memakai istilah yang sama ya, kira-kira ya, pendekatan Kristosentrik. Jadi Kristosentrik ini kira-kira mau ngomong apa ya? Kita tuh hanya bisa kenal Tuhan lewat Yesus, kira-kira begitu. Make sense kan? Ya, make sense, cukup make sense. Dan alasannya pun kuat ya, karena apa? Tadinya itu ngomong segala macam yang di luar Alkitab lah. Ya, kalaupun ada Alkitab itu dicocok-cocokkan dengan agenda politik. Nah itu tentu kita kan langsung bilang enggak banget ya, karena kita punya pengalaman sebagai minoritas. Kalau kayak begitu tuh biasanya pengalamannya jadi buruk ya. Benar nggak? Teologi campur politik, korbannya itu biasanya mayoritas atau minoritas? Minoritas lah. Kita di Indonesia minoritas atau mayoritas? Minoritas. Kalau agama campur politik kita nggak setuju, kira-kira wajar nggak? Wajar. Tapi kalau kita mayoritas, wajar nggak kita nggak setuju? Rada nggak wajar loh. Soalnya kita diuntungkan. Demikian kamu bisa lihat ya, suara-suara kayak Barth itu minoritas. Ya, suara-suara gereja yang mengaku itu ya, confessing church itu minoritas. Kenapa? Loh, kita diuntungkan kok. Dan kalau kita menentang Hitler, kita dirugikan banget. Riskan banget. Ngapain bodoh? Tapi orang-orang kayak Barth, dengan berani, dia bilang, nggak betul, nggak betul, gitu aja. Ya. Jadi, ya kemudian, karena dia orang asing, simply dia diusir sih. Ya, karena dia orang Swiss ya, just diusir aja, lu nggak welcome di sini, pulang kampung sana. Ya. Dan karena Swiss nggak ikut perang ya sudah aman lah dia di situ. Ya. Nah ini awal mulanya Kristosentrik. Tapi kemudian tentu saja ini mengandung banyak kendala ya, banyak kendala Kristosentrik ini. Salah satu kendalanya adalah lantas kita apakan ayat-ayat yang ngomong seperti tadi kita baca ini, ya Roma 1, ya Kisah Rasul 17 dan seterusnya. Of course Barth itu seorang ahli teologi, ya of course dia ngerti dan dia punya pembahasannya, of course. Ya jadi kita jangan sampai juga menyuarakan kontra argumennya dengan seolah-olah Karl Barth itu nggak baca Alkitab. Ya, kita akan terdengar kayak orang bodoh lah ya. Tentu saja tidak. Tentu saja dia sudah pernah membahas itu, tapi saya nggak akan membahas kontra argumennya karena nanti bisa berlarut-larut karena ini hanya intro saja ya. Tapi supaya kamu tahulah ini yang dipertaruhkan apa ya. Jadi dari segi sini yang dipertaruhkan itu, kenapa kita menjauhkan diri dari semacam common grace ya, Tuhan itu Tuhan bagi semua orang. Ya, kamu agama lain, maybe kamu sudah dekat kepada kerajaan surga walaupun gak sampai benar-benar penuh dan segala macam. Tapi Barth bilang kayak, enggak lah, itu semua di luar Yesus itu sama sekali. Mereka gak ngerti apa-apa. Kira-kira gitu ngomong kasarnya, tapi ya kalau mau dilihat lebih detail lagi, tentu itu karikatur juga yang saya ngomong itu. Tapi kurang lebih itulah untuk membantu kamu ngerti ya. Jadi, kenapa dia sampai pada posisi yang sepertinya ekstrim begitu ya, eksklusivis yang ekstrim itu, kenapa? Jawabannya tadi saya sudah jelaskan ya, konteks sejarahnya. Tapi lantas pendekatan ini kan juga menjadi sulit ya, kita akomodate pertama-tama Alkitab kita sendiri ya, banyak pernyataan-pernyataan seperti itu. Lalu kemudian keterlibatan orang Kristen dalam dunia ya, lalu kemudian fakta bahwa tokoh-tokoh Alkitab sendiri itu banyak bersentuhan dengan orang-orang beragama lain ya, lalu kemudian Tuhan juga bicara langsung misalnya kepada siapa itu?
kepala dari pasukan Italia itu Cornelius, itu kan dia bukan orang Jewish, belum orang Kristen juga, Tuhan bicara kepada dia. Dan segala macam itu bagaimana kita pahami ya. Maka tentu kemudian orang mendapatkan lebih banyak kalau kemudian mengingat bahwa Yesus itu tidak terutama datang untuk mengumpulkan orang menyembah dirinya sendiri loh. Dan ini anyway kan benar juga. Kan Yesus bukan egomaniak kayak Nero gitu, sembahlah saya, kan nggak gitu ya. Benar nggak sih? Yesus itu tidak menarik perhatian kepada diri sendiri. Dia tuh merujuk kepada Bapa. Ya kan? Jadi Yesus itu adalah perantara kepada Bapa, jalan kepada Bapa. Jadi Yesus itu pun teosentrik. Nah ini pun kan juga benar. Ya enggak? Jadi tentu ini bukan mengatakan Yesus nggak boleh disembah. Tapi misinya Yesus menghantar orang kepada Bapa, memperdamaikan orang kepada Allah Bapa. Ini nggak boleh dilupakan ini. Ya, aku adalah jalan, bukan aku adalah tujuan misalnya. Kan begitu. Nah ini juga nggak boleh dilupakan. Tidak ada yang datang kepada Bapa selain aku, melalui aku. Lalu Yohanes juga bilang apa? Tidak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang duduk di pangkuan Allah itu, dia yang menyatakannya kepada kita. Jadi Yesus itu menyatakan Bapa kepada kita, menghantar kita kepada Allah Bapa. Means dia perantara, mediator. Ya, ini bagaimana kita bantah? Jadi ya kalau kita bilang kristosentrik, mungkin poinnya adalah mau bilang bahwa ya ada eksklusivitas perantara, kira-kira begitu. Kalau kita sekarang ya kita mau masuk kepada sintesanya ya, supaya kayak kita nggak terlalu eksklusif hanya pada satu sisi gitu ya. Tapi kita mau cari jalan tengahnya. Ya, tentu saja kita akan mengatakan apa? Bersama-sama dengan Yohanes kita akan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang diciptakan yang ada itu yang diciptakan di luar Yesus. Itu pun benar, ya kan? Kita kan lihat itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia di situ nanti akan dijelaskan adalah firman yang menjadi daging, definitely Yesus ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi artinya Yesus itu mediator bukan hanya dalam penebusan tapi dalam penciptaan, ya. Jadi artinya apa? Segala sesuatu, segala sesuatu termasuk hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan dan material yang mati, segenap jagat raya ini dijadikan oleh Yesus. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dalam Yesus ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi poinnya, ya tentu saja kita perlu mendengarkan pendekatan teosentrik ini bahwa Yesus adalah jalan, Yesus adalah mediator. Dia tidak menghisap perhatian kepada dirinya sendiri, dia bukan narsistik gitu. Tetapi segala sesuatu dicipta dalam Dia. Kita mengenal Allah melalui Yesus dan terus kita apakan mengenai hal-hal yang kita sebut sebagai wahyu umum. Wahyu umum. Ya, general revelation. Ya, saya kira cukup sederhana kita katakan. Yesus itu kan tidak hanya kita kenali sebagai Yesus dari Nazaret yang lahir pada sekitar tahun 4 sebelum Masehi, meninggal tahun 30 setelah Masehi. Pria Yahudi dari daerah Nazaret ya, yang berasal dari status ekonomi sekian, lalu kemudian warna kulit sekian, bicara dengan dialek apa, dan seterusnya. Kan bukan hanya partikularitas itu, tapi dia adalah Kristus kosmos, kira-kira begitu kita katakan. Ya. Tapi tentu ini tidak bisa hanya lewat, lewat konsep Yesus sejarah, tetapi juga lewat konsep Trinitas, ya, jadi doktrin Trinitas. Maka saya kira pendekatan teosentrik ini menjanjikan tentu banyak positifnya. Kristosentrik juga menjanjikan tentu ada banyak poin yang benar. Dan orang coba mencari jalan tengahnya itu adalah di dalam Trinitarian approach lah. Ya kira begitu ya, pendekatan Trinitarian. Oke, tapi saya juga tidak jelaskan panjang lebar karena ini juga cuma intro dari intro ya. Tapi poinnya ini semua saya ngomong adalah supaya kita tahu apa ya, oke, jadi ini Trinitarian.
Kira-kira begitu ya, supaya kita mendapatlah ekumenisitasnya teosentrik atau inklusivitasnya teosentrik, tapi sekaligus juga tidak meninggalkan bagian-bagian Alkitab yang bicara mengenai bahwa segala sesuatu ada di dalam Yesus. Ya, oke, so lalu kemudian kita masuk kemana? Kita masuk ke sini. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah, ya. Kalau kita pikir mengenai ya kita mengenal Allah dengan membaca Alkitab, ya, jadi kan tinggal dibaca Alkitab lalu kita kenal Tuhan. Itu benar, tetapi kalau kita bilang hanya itu, tentu saja itu berlawanan dengan banyak konfesi kita, ya, sebagai orang Kristen, ya, dari berbagai tradisi. Misalnya aja kita bisa lihat konfesi Belgika, ya, Confessio Belgica, pengakuan iman Belgia itu. Belgic Confession, pasal yang kedua itu ngomong mengenai bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, dan kita mengenal Tuhan lewat dua cara, ya, dikatakan. Cara yang pertama itu adalah lewat ciptaan, Roma 1. Cara yang kedua itu adalah lewat Kristus, ya. Jadi dua cara. Nah, ini kalau kita sempitkan hanya satu cara itu jadi kan nggak betul, ya. Tapi tentu kita tambahkan pemahaman yang lewat alam itu, alam ini kan diciptakan tidak di luar Yesus. Nah itu, ya. Tapi tentu itu kan nggak bisa cuma dari Yesus sejarah kita pahami, tapi dari doktrin Trinitas sama dari Kristologi yang lebih dogmatis, ya. Jadi ya oke. Ya, lalu kita masuk ke bagian pertama. Kita ringkas dulu apa yang kita sudah destruksi, ya, kita sudah hancurkan dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya. Yaitu tentu saja kesimpulannya begini, kita itu tidak bisa, manusia itu tidak bisa sungguh-sungguh menyembah diktator. Manusia nggak bisa menyembah diktator. Manusia tidak bisa menyembah pihak yang hanya ingin memperbudak dia tanpa memberikan niat baik untuk dia flourish. Untuk manusia itu flourish, untuk manusia itu bisa, kita katakan apa ya, orang Yunani bilang eudaimonia, mengalami kebahagiaan, ya, mengalami apa itu, sepenuh-penuhnya itu jadi dirinya, sepenuh-penuhnya jadi manusia. Kalau Tuhan itu seperti Tuhan yang tidak rela kita begitu, kita sulit untuk menyembah Tuhan seperti itu, ya. Lalu kita juga sulit menyembah Tuhan yang mentang-mentang, ya. Tuhan mentang-mentang. Tuhan yang mentang-mentang dia berkuasa, dia itu bikin kita merasa bersalah terus. Tuhan yang menteror kita dengan rasa takut terus. Nah, kita itu tidak bisa lah menyembah Tuhan seperti itu. Penyembahan, adoration, ya, respect, affection, itu hanya mungkin lewat cinta. Jadi Tuhan yang menerbitkan cinta dalam hati kita. Sama seperti apa ya? Sama seperti seorang pemimpin yang dibenci. Ya, dia hanya bisa mengandalkan paksaan atau rayuan untuk dituruti, untuk berkuasa. Dan pemimpin seperti itu biasanya sangat takut, ya, hidup yang dipenuhi dengan ketakutan. Tapi kita percaya Tuhan kan tidak seperti itu, ya. Dan ini perlu kita pertimbangkan bersama-sama dengan kenyataan ini. Bahwa kita punya Tuhan semacam itu, ya, kita tuh punya konsep Tuhan semacam itu, konsep Tuhan yang memerintah lewat rasa bersalah dan rasa takut, Tuhan yang adalah diktator dan spoil sport, ya, katanya si J.B. Phillips. Dan tentu ini kita perlu untuk buang lah, ya, kita perlu untuk buang. Itu yang kita kemarin sudah sudah pelajari bersama, ya. Jadi ini bukan Tuhan yang sejati, ini adalah berhala. Ya, jadi Tuhan yang kerjaannya cuma menakut-nakuti, menteror kita, mempermalukan kita, membuat kita merasa bersalah. Hanya itu, tentu ini tidak include Tuhan yang suci yang menegur dosa, karena itu kan bukan selalu, ya, dan bukan happy dia karena begitu. Atau Tuhan yang Tuhan yang memang besar dan kudus sehingga memang menimbulkan rasa gentar ketika orang berhadapan dengan dia secara natural. Tentu nggak include itu, ya, karena yang seperti itu tentu saja itu natural. Tetapi ini adalah maksudnya
konsep yang kita punya yang sebetulnya proyeksi kita kepada Tuhan, ya. Jadi bukan Tuhan yang sejati itu. Dan titik ukurnya, bagaimana kita mengukur itu, mengetahui apakah yang kita sembah, yang kita ikuti, yang kita cintai itu adalah Tuhan yang sejati ataukah itu adalah berhala. Titik ukurnya adalah satu, kita tuh kenal Tuhan di dalam Yesus. Jadi saran praktisnya begini, kamu bisa bayangin Yesus kayak begitu nggak? Kamu bisa bayangin Yesus itu guilt tripping terus nggak misalnya? Kamu bisa bayangin Yesus shaming terus nggak? Shaming orang terus, ya? Kamu bisa bayangin nggak Yesus itu menakut-nakuti orang terus? Ya, 3 hal itu ya. Ini 3 hal ini menurut Ruth Benedict itu mewakili 3 macam kebudayaan. Ya, Ruth Benedict seorang antropolog ya, yaitu kebudayaan fear and power, kebudayaan honor and shame, dan kebudayaan guilt culture. Nah, ini 3 kebudayaan. Lalu kita bilang apa? Kalau kita punya Tuhan yang terus-menerus itu menusuk hati nurani kita dengan perasaan bersalah, dan hamba-hambanya terus-menerus memakai guilt tripping untuk menguasai. Kalau kita punya Tuhan yang shaming kita terus dan hamba-hambanya memakai honor and shame untuk berkuasa. Kalau kita punya Tuhan yang sepertinya itu, satu sisi kita bilang so powerful, tapi sebetulnya itu so fearful sebenarnya ya. Fearsome lah, so fearsome. Dan berkuasa lewat itu. Maka kita boleh mempertimbangkan jangan-jangan itu bukan Tuhan. Ya, dengan lewat apa? Lewat ini. Apakah kamu bisa sungguh-sungguh membayangkan Yesus yang seperti itu keluar dari narasi-narasi Alkitab? Yesus itu apa digambarkan oleh keempat penulis Injil sebagai Yesus yang berkuasa lewat menerbitkan perasaan takut di hati murid-murid. Bener nggak? Begitu nggak kira-kira? Yesus yang mengintimidasi. Yesus tuh intimidatif nggak sih? Menurut narasi-narasi Alkitab? Enggak sepertinya ya. Tapi Yesus menakutkan nggak kadang-kadang? Menakutkan. Waktu dia menenangkan badai, dia menakutkan. Tapi dia berkuasa lewat ketakutan nggak? Itu ya? Tidak loh. Yesus itu kenapa diikuti orang banyak? Kenapa diikuti murid-muridnya? Apa karena mereka takut sama Yesus? Yesus ketika ketemu orang, dia bikin orang itu melakukan sesuatu, apa karena mengandalkan orang itu jadi sungkan sama Yesus? Jadi malu gitu. Gengsi. Mukanya mau taruh mana kalau nggak nurut sama Yesus? Kira-kira gitu nggak? Enggak loh. Enggak loh. Juga apakah Yesus kemana-mana menusuk perasaan bersalah orang? Ngingetin orang terus, lu kan salah ini, gue tahu kartu lu gitu ya. Terus dia kendalikan orang itu pakai kartu itu, kartu perasaan bersalah. Itu nggak yang Yesus lakukan? Sulit dibayangkan ya seperti itu ya, manipulatif seperti itu. So, sekarang saya tanya, kalau kamu kira-kira ya, melakukan yang menurut kamu adalah kehendak Tuhan itu, karena kamu takut, malu, merasa bersalah. Saya tanya, benar Tuhan lu Tuhan yang menyatakan dirinya lewat Yesus? Benar nggak? Itu kamu yang bisa jawab, bukan saya. Ya. Oke, so itu sudah ya bagian destruksi. Sekarang kita masuk bagian konstruksi yang pertama. Tuhan yang tidak fokus, Tuhan yang diffuse ya, diffuse dan blur. Tetapi kita katakan barangkali ini Tuhan yang benar. Itu baru kita kemudian bisa kita bisa lebih open ya, open ourselves to Him. Kalau kita itu menyadari satu hal bahwa Allah itu besar, ini kayaknya simple sekali ya. Anak kecil juga tahu, Allah itu besar. Ini berasal dari proslogionnya Anselmus. Ya. Allah itu adalah yang lebih besar daripadanya tak dapat kita bayangkan. Jadi Allah itu adalah yang maha besar, yang lebih besar daripadanya tak dapat kita bayangkan. Nah, Allah yang besar seperti itu, kita coba pikir. Itu tergantung apa tidak dari satu hal ini. Pengetahuan kita mengenai besarnya alam semesta. Pengetahuan kita soal besarnya alam semesta.
Test case. Kamu pasti ya sudah dari kecil dikatekisasi di SMA itu ya. Mengenai besarnya alam semesta. Kamu kan belajar astrofisika kan di SMA ya, belajar mengenai tata surya. Dari SMP malah ya, dari SD malah ya kan. Teori Big Bang apa segala macam. Dari SD kan kita udah belajar ya. Jadi sudah ikut katekisasi lah ya mengenai kosmologi. Katekisasi kosmologi dikerjakan di sekolah. Dan kira-kira nih saya tanya, pengertian kamu soal gedenya alam semesta ini dibandingkan dengan pengertian let's say John Calvin. Alam semestanya gede mana? Gede kamu lah. See? Lalu saya tanya, Tuhan yang menciptakan alam semesta itu, kalau dia menciptakan alam semesta yang segede gini dengan yang segede gini, kira-kira dia lebih gede itu Tuhan yang menciptakan alam semesta yang segini apa yang segini? Yang segini. Ya. Dan kosmologi kita sekarang itu bukan perbandingan segini dan segini lah ya. Dengan kosmologi orang 500 tahun yang lalu. Tapi mungkin segini dan nggak tahu, Kelapa Gading gitu, atau Jagat Raya gitu ya. Kita itu mengenal alam semesta yang way jauh lebih besar dan lebih kompleks dan lebih dalam dan lebih unimaginable dibandingkan dengan orang 500 tahun yang lalu. Lalu artinya apa ini? Ini artinya kita harus maklum kalau orang zaman sekarang ini, kata J.B. Phillips, mereka itu sulit membayangkan kalau Allah itu sosok orang tua yang sabar, yang berjenggot, yang bertahta di atas langit gitu. Karena pertama-tama mereka tahu yang namanya atas dan bawah itu doesn't make any sense ketika kita bicara mengenai langit gitu ya. Karena bagi orang zaman dulu, langit itu begini nih. Ini bumi, ini kita, ini bulatan di atas. Lalu di bulatan di atas itu ada 3 lapis. Ya. Makanya Paulus bicara mengenai langit ketiga. Dan bulatan itu ada tempat untuk taruh apalah, bintang, matahari, bulan. Lalu ada tempat paradise kalau tidak salah di sini. Lalu ada tempat Tuhan bertahta gitu di sini, Tuhan bertahta. Ya, lalu di bawah sini itu ada dunia orang mati gitu, ada Sheol. Ada air di bawah dan apa segala macam lah kosmologinya orang zaman dulu ya. Nah, kalau kita sekarang lihatnya kan nggak gini ya. Kita lihatnya kan gini. Terus ini ada 60 sampai 100 km itu kulit tipis ini adalah apa itu? Atmosfer gitu, gas. Sementara ini kira-kira 6.000 km diameternya. Lalu kita di sini. Lalu kalau kita di sini ya atasnya ke sono. Kalau kita ada di sini ya atasnya jadi di situ gitu. Ya kan? Jadi kalau kita sekarang ngomong soal Tuhan yang bertahta di atas sana, kita jadi mikir atasnya di sebelah mana gitu kan? Atasnya ngarah ke pusat Milky Way gitu, atau atasnya ngarah ke luar Milky Way atau kemana? Jadi beda banget dengan di sini, ya enggak? Kalau di sini kan atasnya kayak fix itu di situ, betul ya? Dan ini apa? Ini ada di Alkitab nggak? Ada juga in a way, bagian dari firman Tuhan nggak? Bagian juga in a way. Tapi kalau kemudian kita tidak pakai kosmologinya Alkitab, atau lebih tepat, kosmologi yang dipakai sama orang yang menulis dan membaca Alkitab pertama-tama, kita tidak pakai itu. Kira-kira kita melawan Alkitab nggak? Kita tidak pakai kosmologi yang dipercaya sama Paulus misalnya, atau tidak pakai kosmologi yang tidak dipercaya sama Musa. Kita itu jadi melawan Alkitab nggak? Oke lah, jangan kosmologi. Saya ganti yang lain. Kita tidak pakai anatomi, fisiologi, ilmu medicine yang dipakai sama Paulus. Kita jadi melawan Alkitab nggak? Ya enggak lah ya, definitely enggak. Kosmologi saya kira juga sama. Ya, kenapa? Karena ya firman Tuhan tidak bergantung walaupun memakai kosmologi, fisiologi, linguistik, logika dan seterusnya yang dipakai versi orang zaman dulu. Ya pertama saya kasih disclaimer dulu, nggak tentu yang zaman dulu lebih jelek dari zaman sekarang lah ya. Saya nggak sombong gitu, itu namanya cultural superiority, nggak kayak gitu. Ya, tapi saya intinya cuma mau ngomong bahwa kita harus bedakan tuh antara
kosmologi sama soteriologi ya. Jadi Alkitab itu terutama soteriologi sih. Jadi terutama kasih jalan untuk keselamatan ya. Dalam perdebatan antara Galileo sama Paus itu ya, ada seorang yang mendukung Galileo ya, kemudian dia mengatakan apa? Dia mengatakan Alkitab itu bukan mengenai the way heaven go, tapi mengenai how to go to heaven, dia bilang gitu. Kira-kira ya, bukan the way heaven goes, tapi how to go to heaven. So, dia mau ngomong apa mengenai, ya ini kosmologinya seperti ini, kalau kita kemudian katakan nggak kayak begitu sih, menurut penelitian kita sekarang, it's okay. Ya, it's okay. Nah, ini semua apa hubungannya dengan mengenal Tuhan, knowing God. Ya. Knowing God dan pasangannya yaitu knowing about God. Ini dua-dua bagus ya. Ini maksudnya dua-dua ini perlu ya. Jangan kayak ini nomor 1, ini nomor 2. Ini nggak gitu penting, ini paling penting. Nggak ya. Kita juga knowing God by knowing about God. Ya. Dan juga knowing about God by knowing God. Gitu aja. Ya, jadi itu dua sisi pengetahuan yang penting, yang sama-sama penting ya. Apa hubungannya ini semua dengan ini? Hubungannya adalah simple ya. Di dalam Alkitab melalui bukan hanya ini ya, bukan hanya kosmologi ya, tapi segala sesuatu yang khususnya melalui narasi yang mengandung kosmologinya juga, kita mengenal Allah. Tapi ini kita juga bisa kenal di dalam alam itu sendiri. Kita bisa menyelidikinya secara langsung. Lalu kita sebagai orang Kristen melihatnya bagaimana? Kita melihatnya alam ini sebagai karya Allah. Nah, kalau karya Allah artinya apa? Bukan hanya berasal dari Allah, itu satu ya, berasal dari Allah, jadi yang bikin Tuhan pertama-tama, tapi juga kedua yang menopang Tuhan, dan yang ketiga yang memimpin Tuhan. Jadi kalau dibilang alam adalah ciptaan, kita seringkali nih salah nangkep nih. Salah nangkepnya apa? Kita pikir alam adalah ciptaan Allah, artinya alam berasal dari Allah. Titik. Allah pada mulanya membikin alam, kalau enggak tidak ada alam. Oke, itu benar juga. Tapi itu cuma 1/8 atau 1/10 daripada pernyataan aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Atau aku percaya bahwa bumi ciptaan Allah. On the other way around. Ya. Kenapa saya bilang cuma 1/8 atau 1/10? Karena istilah ciptaan, karya, itu juga gak hanya urusan memproduksi, tapi juga urusan kita bisa katakan apa? Menampilkan. Contoh apa? Contoh begini, kalau saya menciptakan suatu software, saya bikin satu software, lalu kemudian software itu jadi does it make sense ya, kalau saya keluarin satu software lalu saya nggak kasih support gitu. Jadi saya cuma keluarin software ya, lu pakai aja terserah lu. Kalau ada apa-apa ya, ada problem apa, lu jangan telepon gua tuh cuma jual softwarenya ke lu, udah. Lu ada problem, urusin sendiri. Kira-kira zaman sekarang ini, orang jual software begitu nggak? Ya enggak lah, nggak ada yang mau beli ya. Betul nggak? Emangnya lu jual gundu gitu kan? Jual gundu, iya gitu. Gundunya pecah, salah lu sendiri, lu pecahin kan gitu kan? Lu jangan balik lagi ke toko gitu. Jual software ya pasti nggak gitulah. Itu meliputi juga kamu memelihara gitu. Jadi bukan hanya creatio tapi sustenatio kalau pakai bahasa Latinnya ya. Tapi gubernatio juga. Ini agak mirip dengan apa ya? Kalau orang itu menawarkan satu mesin atau satu kendaraan lalu dia menawarkan juga untuk mengoperasikan kendaraan itu. Ya biasanya kalau meliputi satu operational yang kompleks ya, kayak nggak tahu lah untuk pengeboran minyak gitu ya, untuk alat eksplorasi atau alat yang canggih gitu kayak apalah. Medical imaging ya atau apa segala macam itu termasuk mengoperasikan gitu. Itu harus dari orang-orang yang dilatih sama perusahaan itu gitu kan. Jadi intinya yang disebut mencipta itu nggak cuman kayak memproduksi dari nggak ada jadi ada gitu. Tapi mencipta itu juga meliputi adanya alam semestanya dari awal sampai akhir, dan kita mesti ingat at the top of it ya, bahwa bagi Tuhan waktu itu berlaku beda banget. Karena Tuhan itu di atas waktu, bukan di dalam waktu. Atau gini, dia itu tidak diikat sama waktu lebih tepatnya. Dia bisa di dalam, bisa di luar, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di depan, bisa di belakang, bisa dimanapun gitu. Tuhan, dia tidak diikat sama waktu. So, kalau kita ngomong, Tuhan mencipta dunia ini, iya dulu, gak tau lah, terserah kamu pegang yang mana ya, 6.000 tahun yang lalu gitu ya, atau
13,8 miliar tahun yang lalu gitu. Atau berapa sih? 15,8 ya atau 15,3, saya agak lupa. Tapi intinya begitu ya, tinggal googling ya. Waktu itu Tuhan mencipta dunia. Saya akan bilang, iya sih, waktu itu dia bikin sesuatu, tapi itu kan dari sisi kita. Kalau dari sisi Tuhannya, kira-kira Tuhan itu ada dalam timeline waktu gitu gak sih? Enggak kan? Soalnya dia yang bikin waktu kan? Jadi bagi Tuhan kan gak ada kayak dulu, besok, hari ini. Jadi kayak Tuhan nungguin, aduh kapan ya datang ya, aduh gue udah kepengen buru-buru lah, udah bosen gue sama sejarah pengen buru-buru. Tapi waktu berjalan pelan gitu ya bagi Tuhan. Ya gak ada kayak gitulah, kan Tuhan gak diikat waktu gitu kan. Jadi Tuhan mencipta dunia itu ya, hari ini pun Tuhan mencipta dunia, kita bisa katakan. Karena hari ini pun alam semesta adalah ciptaan. Nah, pikiran atas karya Tuhan itulah yang menghantar kita kepada Tuhan. Nah di situ kita jangan mau kayak diikat dengan pikiran bahwa Tuhan itu yang memulai semuanya gitu. Iya itu bagian 1/8 aja. Jauh lebih luas dari itu. Pikiran bahwa Tuhan itu yang menyelenggarakan, yang support itu, yang memimpin dan segala macam itu. Jadi intinya kita jangan mau pakai model teologi dari Epikurus ya, atau lebih tepatnya itu model ateologi dari Epikurus itu, karena Epikurus itu kan ateis ya. Jadi Epikurus ya by the way ya, teologinya apa ya? Epikurus itu adalah orang yang memformulasikan salah satu ya, yang memformulasikan problem of evil. Mungkin kamu pernah dengar istilah itu, problem of evil ya. Formulasinya simpelnya begini, Tuhan kan tahu segalanya, Tuhan kan maha kuasa. Nah Tuhan itu kira-kira kalau maha kuasa, tahu segalanya, maha baik juga ya. Kira-kira dia itu tahu nggak ada kejahatan dalam dunia? Tahu. Mau nggak dia ada kejahatan dalam dunia? Kan dia baik ya. Masa dia mau ada, nggak tahu lah apa. Di Rwanda berapa orang dibantai padahal nggak salah apa-apa gitu ya. Ada manusia-manusia disiksa gitu ya. Terus ada orang kena penyakit, nggak mati-mati sampai puluhan tahun menderita terus gitu. Dia tahu nggak? Tahu ya? Dia tahu. Berkuasa nggak dia untuk menghentikan? Balik telapak tangan, langsung penderitaan berhenti. Berkuasa. Dia lakukan nggak? Definitely dia nggak lakukan ya. Jadi dia udah tahu, dia mampu, dia tidak menghentikan penderitaan. Baik nggak? Baik. Kira-kira orang kayak Epikurus bilang, ya lu tahu lah, lu ngomong apa. Gua tahu lu juga bergumul lah. Dia baik gitu. Dia tahu, dia bisa, dia tidak. Terus lu bersikeras bilang, dia baik. Oh ya baik dengan cara yang gue gak ngerti. Iya, gak ngerti. Artinya lu menolak berpikir. Kira-kira gitu ya, itu problematik dari problem of evil ala Epikurus. Betul ya? Tapi itu didasarkan kepada asumsi-asumsi apa? Asumsinya begini, Tuhan itu sama dunia itu sesuatu yang kayak gak ada hubungannya. Jadi Tuhan memproduksi dunia, Tuhan memproduksi alam semesta. Itu ya asumsinya Epikurus. Dan dari situ memang bakal muncul problem of evil. Tapi kalau kita pakai asumsi yang lain, yaitu Tuhan dan dunia ini berkelindan tanpa menjadi satu, tanpa menjadi sama. Jadi alam semesta, Tuhan itu Tuhan, alam semesta bukan Tuhan, Tuhan bukan alam semesta. Tetapi alam semesta dan Tuhan tidak terpisah. Jadi not really bisa dikatakan Tuhan di luar alam semesta, di dalam alam semesta nggak ada Tuhan. Kita kan nggak pegang itu ya. Di sini ada Tuhan, setuju nggak? Ya di sini ada Tuhan kan Alkitab sendiri menyaksikan ya. Di sini ada Tuhan. Oke, tapi ini bukan Tuhan, betul juga ya. Nah, kalau kita pegang itu, jadi Tuhan ada di dalam alam semesta ini, ya, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam alam semesta ini, maka problem of evil itu juga menjadi sesuatu yang kita pikir, ya itu muncul dari formulasinya Epikurus, ya, itu. Belum lagi kalau kita masukkan ini, memangnya kamu tahu apa itu evil? Memangnya kamu tahu apa itu good? Ya. Memangnya kamu tahu pasti yang baik harus seperti apa, yang jahat harus seperti apa. Mungkin kita belum mengerti juga sepenuhnya apa itu jahat, apa itu baik. Penderitaan kita tahu. Tapi yang kita bicarakan kan bukan penderitaan, tapi evil.
Ya, kita ngerti nggak? Nah itu. Ya, jadi kalau kita incorporate itu semua, lalu kemudian kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong, kita buka mata kita kepada segala pencapaian dari sains dan juga segala hasil refleksi dari filosofi, maka kemudian kita sekarang mikirin soal Tuhan. Nah, kira-kira Tuhan kita itu menjadi Tuhan yang lebih besar atau lebih kecil daripada sebelum kita mensurvei sedikit ya kosmologi yang lebih kompleks dan filosofi yang lebih kompleks itu. Kira-kira Tuhan kita itu lebih gede apa lebih kecil? Saya kira lebih gede ya. Tetapi ketika Tuhan kita lebih besar, gara-gara kita itu sudah lebih kompleks mikirnya, ini juga tidak menjadi kayak lebih baik juga ya. Muncul problem juga. Problemnya apa? Problemnya adalah begini. Ketika Tuhan kita makin gede, dia juga makin gak personal. Karena Tuhan seperti itu tak bisa ditampung oleh otak kita ya. Kita gak bisa membayangkan Tuhan yang seperti itu. Maka di satu sisi sepertinya kita menghormati Tuhan karena kita meletakkan Tuhan itu di dalam apa ya? Penghargaan akan transendensi ilahi, jadi dia tuh yang melampaui kita. Kita mungkin sering menyitir kata-katanya Yesaya ya. Tuhan tuh di surga, kita tuh di bumi. Ya, hendaklah kita menjaga mulut kita dan segala macam. Karena dia di surga, kita di bumi. Kita nggak akan ngerti dia di atas kita. Tapi, ini walaupun terdengar menghormati Tuhan, terdengar seperti sangat rendah hati, tetapi ini menyangkali satu kenyataan ya, setidaknya teologinya Yohanan teologi, yaitu firman Allah telah menjadi sama seperti kita. Firman Allah itu telah menjadi manusia Yesus, dan Yesus definitely kita bisa lihat, kita bisa raba, kata Yohanes, kita bisa dengar, dia dekat sama kita. Dan Paulus pun kan mengatakan ya, Tuhan itu toh tidak jauh dari kita. Karena kita ini anak-anak Allah yang diciptakan untuk mencari Dia. Ya, itu kira-kira line of thought-nya. Jadi ketika kita makin canggih ya kosmologinya, makin canggih filosofinya. Di satu sisi seperti Tuhannya juga makin tinggi. Tapi ini mengandung satu ironi atau satu kebahayaan lah boleh dikatakan, yaitu kita juga makin jauh dari Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus. Karena Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus itu sangat personal, ya, sangat konkret, sangat intim. Tuhannya orang Yahudi itu konkret, Tuhannya orang Yahudi itu intim, Tuhannya orang Yahudi itu Tuhan yang ada di dalam sejarah. Tuhannya orang Yunani Tuhan yang abstrak, ya, Tuhan yang tidak ada daging dan darahnya. Tuhannya para filsuf itu. Jadi salah satu tension adalah ketika kita makin menyadari betapa besar alam ini, betapa kompleks filosofi itu, Tuhan kita tuh makin mirip Tuhannya orang Yunani. Ya, Tuhannya para filsuf. Tapi kita harus bagaimana? Ya, karena kalau kita tidak beranjak dari Tuhan yang versi Sinterklas itu ya, berjenggot, orang tua, bertahta di atas sana, Tuhannya anak-anak kecil ya. Itu lantas kita juga tahulah itu Tuhan yang infantil ya. Yang seringkali juga itu proyeksi dari keinginan kita saja. Ya, itu juga bukan Tuhan. Lantas kita harus bagaimana? Ya. Oke, kita harus bagaimana ini? Kita tunda dulu, kita masuk dulu ke ini ya. Tuhan yang impersonal tadi. Tapi kita lihat sisi alam semestanya. Alam semesta yang impersonal itu. Nah, alam semesta yang impersonal ini dikenal sebagai gerakan disenchantment of nature. Ya, disebut oleh orang-orang seperti Alistair McIntyre ya, sebagai gerakan disenchantment of nature. Jadi natur itu dibikin disenchanting. Apa itu disenchanting? Disenchanting itu kayak menjadi tidak ada sihirnya ya. Enchantment itu kan kayak apa sih?
Enchantment itu kayak kamu jadi tersihir, terpesona ya. Nah alam kehilangan pesonanya. Pesona itu kan kayak, buat kita kayak terdengar sekuler gitu ya. Tapi pesona itu bukan sekuler sih, itu spiritual sih pesona itu ya. Ya berbau romantik sebenarnya. Pesona, takjub ya, itu berbau romantik. Kamu berjumpa dengan yang lebih besar dari dirimu. Ya. Nah itu sesuatu yang alam semesta ini makin kita pelajari dengan jelas makin kehilangan pesonanya. Kenapa? Kalau dulu itu gunung dihuni para dewa, sekarang itu adalah cuman jerawat volkanik aja gitu. Dari dorongan-dorongan gas dan material liquid yang memang di bawah kerak bumi yang cuman tipis aja kalau dibandingkan dengan seluruh diameter bumi ya, kerak bumi kan cuma berapa kilo ya. Benar-benar cuma kerak gitu, tepat itu bahasa Indonesia itu, kerak bumi itu, kerak gitu, kerak di atas. Ya, tipis aja, makanya kalau terus bumi suka goyang-goyang ya. Bisa boom gitu ya, terus Merapi keluar lava. Ya itu wajar banget sih. Karena keraknya itu tipis banget. Ya nggak tipis-tipis banget sebenarnya. 3 km, 6 km, nggak setebel mantel gasnya kita ya. Tapi tetap 3 km ya tebel juga sih ya. Kamu drilling sumur 10 meter aja setengah mati gitu ya. Ini kalau drilling sampai 3 km, 6 km, 10 km kan ya pasti lebih setengah mati ya. Tapi apa artinya dibandingkan dengan diameter bumi yang 6.000 km gitu. Jadi kan gak ada artinya ya. Jadi memang itu cuma kerak saja. Jadi orang zaman dulu lihat gunung meletus gitu ya. Boom, dan segala macam. Kita sekarang lihatnya apa? Ya, jerawat meledak gitu. What's the point gitu. Ya mengerikan ya, lu jauh-jauh, lu jangan bego gitu. Tapi kalau mau cari keseru-seruan ya boleh juga sih ya. Malah lu deketin gitu ya. Kan orang bisa dua macam ya. Menjauhi resiko atau mendekati resiko ya. Kan kita tahu lah. Kalau gunung meletus itu kayak Krakatau meletus atau apalah Merapi meletus ya atau apa. Ada dua macam orang. Cepat-cepat pergi, ada yang kesempatan kita datang gitu, kita foto-foto gitu kan. Dua macam orang ini menyelidiki para penggemar vulkanologi apa segala macam itu. Kadang-kadang mereka meresikokan itu. Ya karena itu mereka tunggu-tunggu. Kalau nanti kena awan panas mati, ya udah itu namanya resiko. Hidup buat apa kalau terus menghindari resiko itu kan. Jadi dua macam manusia. Cuman baik kita mencari resiko atau menghindari resiko, respon kita sebagai orang modern itu apa sih? Ini batu panas menyala merah, gas-gas sulfur, CO2, H2S dan segala macam. Di otak kita ini kimia, fisika, geologi, geofisika. Sedangkan di otak orang-orang yang lebih primitif gitu ya, di Hawaii, mungkin di Bali mungkin ya, otak-otak orang yang beragama itu, di otak mereka apa? Sesuatu yang lebih seru lagi, kan gitu kan? Lebih hidup lagi kan? Dinamika spiritual itu kan? Nah ini, kalau kita orang modern, alam ini jadi tidak mempesona lagi dalam sense itu. Ditinggalkan roh-rohnya itu. Seperti anak kecil yang menyadari bahwa ternyata Sinterklas itu cuma papanya pakai jenggot kapas gitu. Ya. Dan yang beliin hadiah itu cuma papa mamanya aja sebenarnya. Nah itu kan iya jadi kita kehilangan sesuatu ya. Nah kalau yang hilang dari hidup kita itu adalah semacam cuman Sinterklas doang, buat kita itu ya nggak apa-apa, walaupun maybe agak sayang juga ya, kadang-kadang orang kepengen infantil ya, balik ke masa kecil kadang-kadang. Kepengen bego gitu ya, kepengen bego. Tapi ya nggak apa-apa deh, cuman gitu doang. Tapi kalau ini ultimate reality gimana? Kalau ini ultimate concern, kata Paul Tillich. Tuhan itu kan ultimate concern, ultimate reality. Yang paling real dari segala yang ada. Ya, Tuhan itu yang paling real dari segala yang ada. Gimana? Bukan, hah? Kayak apa? Jadi nihilism, exactly, nihilism. Jadi, ya, ketika kita melihat kita dikelilingi oleh sesuatu yang cuman batu dan energi dan gelombang dan hal-hal impersonal yang lain. Hidup jadi buat apa? Apa artinya ini semua? Kehilangan makna. Maka jangan heran kalau depresi itu banyak dijumpai pada orang-orang yang
worldview-nya materialis, yang worldview-nya itu naturalistik. Dan lebih kurang pada orang-orang yang worldview-nya masih magis, panteistik, dan seterusnya. Ya, agak-agak jarang. Suku-suku di Amazon sana itu agak susah kalau mau jadi sales farmasi jualan Prozac ke suku-suku di pedalaman ya, agak susah ya. Karena mereka problemnya bukan depresi, problemnya lain. Kurang makan, infeksi, segala macam ya, malaria mungkin, kelaparan, segala macam. Perang, mati, ya paling itu. Tapi bukan depresi. Gitu. Ya, jadi hidup gak ada maknanya, jarang loh, kamu gak pernah lihat loh, ya kan, suku asli gitu ya, merenung-renung di apa itu, di tepi jurang, melihat kejauhan, kayak siapa, David Caspar Friedrich punya lukisan gitu ya. Apa ya artinya hidup gitu kan. Agak jarang ya kita menemui pemandangan seperti itu. Kenapa? Karena buat mereka hidup itu sangat bermakna. Hidup itu sangat bermakna. Karena mereka hidup di dalam alam semesta yang mempesona. Ada ceritanya, ada artinya. Sedangkan kita tuh mikirnya apa sih? Dulu gua monyet gelantungan di sono gitu kan. Dulunya lagi gua tuh cuman itu loh, amuba gitu kan. Dulunya lagi protein gitu ya. Gak tahu gimana itu secara spontan tergenerasi menurut percobaan yang katanya ditunjukkan sama Stanley siapa? Saya agak lupa ya namanya, Stanley siapa gitu. Bikin percobaan yang apa loh? Gas yang katanya itu komposisinya seperti gas sekian miliar tahun yang lalu ya, lalu dikasih petir listrik tegangan tinggi dikasih terus muncul asam amino gitu kan. Wah, itu membuktikan bahwa kehidupan itu bisa muncul secara spontan ya lewat kebetulan-kebetulan seperti itu. Lalu kalau orang punya worldview kayak gitu ya, maka kira-kira wajar nggak sih kalau dia mendapati hidup itu nggak ada makna? Wajar. Apa obatnya? Kalau makna nggak ada yang lu bikin lah, bikin sendiri aja. Apa aja yang ada di depan mata lu, lalu nanti kutip kitab pengkhotbah itu ya, apapun yang dijumpai tanganmu, lakukan itu dengan sekuat tenaga ya, dan segala macam. Bikin-bikin aja gitu, ya oke, makna hidup gue itu adalah menyelamatkan bumi sebelum hancur semuanya gitu ya. Jadi gue mungutin sampah plastik ya, mengkampanyekan tidak pakai sedotan plastik atau apapun gitu ya. Atau makna hidup gue adalah menolong orang-orang yang miskin ya. Atau makna hidup gue itu menemani orang-orang yang tua yang ditinggalkan sama keluarga sendiri. Makna hidup gue adalah you name it lah, apapun gitu. Juara aritmetika gitu ya, bisa sekian dipangkat sekian gitu, kayak berapa puluh digit terus dia bisa hitung kalkulasi di luar kepala gitu ya, dan segala macam lah. Apapun lah fits yang kayak paling absurd sekalipun, tapi kayak itu bikin hidup lu bermakna gitu. Lalu tiba-tiba aja udah tua, tiba-tiba aja udah mati gitu, ya udahlah gitu kan. Yang penting udah bermakna hidupnya. Sekali berarti sudah itu mati katanya Khairil Anwar. Tapi maknanya apa? Ya lu pilih sendiri aja. Kayaknya agak menyedihkan juga ya, itu bukan solusi yang terlalu baik ya. Walaupun lebih baik sih daripada kayak bengong-bengong karena kok hidup gak ada maknanya, lalu waktu berlalunya lama gitu ya. Kayaknya itu lebih menyiksa lagi. Jadi mendingan ya udahlah asik untuk sesuatu yang kita anggap asik padahal sebenarnya sih ya gak banyak bedanya. Tapi itu kan tetap gak convincing, bener gak sih? Tetap gak convincing, karena kita sendiri yang bikin. Jadi kita itu butuh apa? Kita itu butuh realitas. Kita itu butuh Tuhan. Ya, manusia itu butuh Tuhan. Kira-kira begitu. Tapi Tuhannya itu bagaimana kita bisa pahami? Ya, oke. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang kedua ya. Tadi itu Tuhan yang tidak fokus, yang somehow kita bisa jumpai despite of Karl Barth terus-terusan gebrak meja gitu. Weh, tunggu gitu ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Jangan, tidak, nggak ada seperti itu. Tapi despite of peringatannya Barth, kita terus melangkah maju ya. Dan kita mau bersikeras mengikuti Paulus ya, mengikuti Mazmur 8 ya. Dan kita mau mengikuti basically yang selalu dilakukan oleh umat Tuhan dari zaman Adam sampai Nuh sampai Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah ada di sini. Ya, Allah ada di sini.
Dan dia berbicara kepada kita. Terutama di dalam Yesus, of course. Tetapi alam semesta ini juga diciptakan di dalam Yesus. Dan Roh Allah tidak hanya bekerja lewat lewat pendeta, ya enggak. Roh Allah juga tidak hanya bekerja lewat pembacaan Alkitab, enggak juga. Roh Allah itu juga bekerja melalui hal-hal yang lainnya. Kita misalnya ketahui itu dari narasi Alkitab sendiri kan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Waktu itu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan kekacauan. Ya, jadi waktu itu belum ada Alkitab kan. Dan Roh Allah itu ada dalam penciptaan. Dan Mazmur 104 ya, Allah itu mengirimkan kekuatan hidupnya, mengirimkan roh. Lalu segenap bumi itu diperbarui. Hewan-hewan itu kalau Tuhan menarik rohnya, mereka mati binasa. Jadi kita nggak bisa hanya menghubungkan Roh Allah itu dengan kegiatan-kegiatan soteriologis yang terkungkung oleh tembok-tembok gereja, yang antroposentris, hanya mengenai manusia, tidak ya. Karena Allah Tritunggal yang mengadakan, yang menopang dan memerintah, ya, mengarahkan segala yang ada. Jadi kalau kita bicara mengenai pekerjaan Roh Kudus, bukan cuman bikin lu baca ayat, ngerti ayat, enggak. Tapi bikin jagat raya ini muter, ya, bikin jagat raya ini berjalan. Kalau enggak, saya balik coba. Yang bikin jagat raya ini berjalan apa kalau bukan Roh Allah, kalau bukan Tuhan sendiri? Oh ya, natural aja Pak. Oke, natural aja. Natural aja maksudnya kayak apa? Ya kayak mesin kan Pak, itu diputar. Itu deisme. Epikurus mikirnya gitu. Ya, materialisme tuh gitu. Kita tuh bukan epikurian gitu. Ya, kita tuh bukan materialis, bukan naturalis. Kita itu orang-orang yang percaya bahwa alam semesta, orang reform itu bilang gini kan, alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan itu creatio, susenatio, sama gubernatio. 3 hal itu nggak boleh dipisah. So, ya, saya kira despite of Barth bilang apa, dan despite of Barth itu juga Calvinis ya. Tapi kita akan bilang kita membuka mata kita lebih lebar lah daripada fokus yang kayaknya terlalu sempit yang dimiliki sama Barth ya. Nah habis ini jangan bilang kemana-mana bahwa saya Barthian ya. Definitely nangkepnya salah kalau kayak begitu. Yang kedua, jadi petunjuk apa yang kita jumpai untuk kita sampai kepada realitas yang ultimat itu ya, petunjuk apa saja. Salah satunya yang diangkat sama Phillips itu adalah ini. Bahwa dalam zaman atom ini, dia bilangnya dalam zaman atom ini ya tentu agak terlalu menyederhanakan, tapi oke lah, saya just expose apa yang dia katakan saja ya. Dia katakan begini, dalam zaman atom ini kita sudah melihat bagaimana bom atom itu ya, reaksi fisi, melepaskan energi begitu hebat, sehingga hal-hal yang menurut kita dulu itu sangat solid seperti batu dan mantel baja sebagai pelindung dari kendaraan militer, kapal perang dan segala macam itu, bisa menguap begitu saja, lebih tipis daripada asap rokok, dia bilang, kayak kira begitu. Ya, jadi di zaman atom ini kita melihat materi yang sepertinya dulu kita bilang tidak dapat dihancurkan, ya, itu ternyata dapat dihancurkan. Kita melihat bahwa segala-galanya ini menuju kepada kehancuran pada akhirnya, karena ya ini again dari astrofisika ya, kita tahu dari model atomnya Hubble itu ya, apa itu, bukan Hubble sih sebenarnya, tapi ya Hubble salah satu yang mengamati pada mulanya ya, adanya redshift itu, lalu kemudian dikembangkan sama hipotesanya Georges Lemaître ya, alam semesta yang mengembang itu. Kan Big Bang itu basically begitu ya, alam semesta yang mengembang. Kalau sekarang mengembang berarti dulunya kan lebih kecil dari ini. Berarti dulunya sangat kecil. Dulunya berarti 1 titik kan gitu simpelnya ya. Kalau sekarang ini mekar dan mekarnya makin lama makin cepat, berarti kan dulu 1 titik kan, sesimpel itu ya.
Nah dari satu titik terus bisa seperti hari ini itu kenapa? Nah itu yang terus mereka bikin teorinya lah ya. Dengan segala perhitungan pasti bukan cuma ngayal, bukan ngeganja lalu ngayal terus nulis-nulis, bukan gitu sih. Ya ini minum kopi mereka bukan ngeganja, jadi bukan hasil khayalan itu dari hasil perhitungan. Ada buktinya, jadi itu Big Bang. Nah Big Bang ini kira-kira ya begitu udah makin gede, kan gaya tarik gravitasinya makin lemah ya. Apa yang akan terjadi? Bisa dua macam, tergantung dari inilah banyak perhitungan lah ya, tergantung dari masanya, dari alam semesta ini seluruhnya dan segala macam. Bisa satu ketika kecepatannya makin berkurang, lalu berhenti. Sudah berhenti gimana? Pelan-pelan nyatu lagi. Kalau pelan-pelan nyatu lagi makin mengkerut, kira-kira ujungnya kemana? Balik lagi singularitas awal. Lalu apa jadinya dengan rumah kamu yang baru renov? Apa jadinya dengan nggak tahu rambut kamu yang kamu tata-tata dengan rapi? Apa jadinya dengan nggak tahu lah barang-barang kamu bersihkan dengan bagus gitu ya? Mobil kamu yang kamu poles dengan cantik-cantik gitu. Apa jadinya ketika alam semesta ini makin kecil ya jauh sebelum itu terjadi ya semuanya sudah punah lah ya sebenarnya. Karena itu kan makan waktu berapa miliar tahun gitu. Tapi kamu tahu ujungnya? Apa ujungnya? Kalau dia jadi kecil lagi, jadi satu titik lagi. Destruksi, right? Destruksi. Tapi ketika dia makin gede, misalnya makin gede lalu kemudian berhenti. Atau makin gede indefinite ya. Makin gedenya alam semesta ini indefinite, makin jauh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah distribusi panas yang rata banget. Lalu kemudian tidak terjadi apa-apa lagi. Karena apa? Karena semuanya sudah rata energinya. Ini yang disebut sebagai entropinya maksimum ya. Entropi maksimum. Kita tahu entropi itu kan makin naik terus ya. Entropi itu ketidakberaturan ya. Kira-kira gitu simpelnya. Itu kan naik terus tuh. Ketidakberaturan. Lalu ketika sudah mencapai entropi maksimum, tidak terjadi ada reaksi apapun, tidak ada dinamika apapun. Selesai alam semesta. So, artinya apa? Sejarah selesai juga. Jadi kesudahan alam semesta versi worldview-nya materialistik gloomy banget, tapi memang sih waktunya panjang, jauh sebelum hal itu terjadi ya kamu udah mati lah ya. Tapi again, kayak begini kan tidak memberikan alasan untuk hidup yang terlalu gimana gitu ya. Jadi apa alasannya kamu bangun pagi? Ya dibikin-bikin alasannya lah, kan gitu. Lalu akhirnya orang ya solusinya Epicurus lah, hedonistik saja. Saya hari ini bangun karena saya mengharapkan nanti siang itu udah janjian sama teman saya dia bawain bakmi gitu, kira-kira gitu. Hal-hal sepele kayak gitu deh. Yang nggak terlalu jelek kalau menurut Kohelet. Nggak terlalu jelek juga, karena semuanya dari tangan Allah. Ya, so, oke juga sih. Tapi menurut saya kayaknya ini walaupun kita bisa kayak realistis, tapi tidak memuaskan lah. Ya, sepertinya itu mengkhianati pengharapan yang begitu indah yang kita alami sewaktu kita berjumpa dengan Yesus. Betul nggak? Masa sih cuman gitu doang ujungnya. Ya, so kata J.B. Phillips, justru di sini waktu kita menyadari bahwa worldview materialistik ini ujungnya adalah kekosongan ya. Justru di situ kita bisa lebih menghargai hal-hal yang lebih spiritual ya. Jadi kalau tadinya kita itu mengharapkan hal-hal yang sangat material, sekarang kita lebih bisa mengharapkan hal-hal yang spiritual. Nah, mengenai spiritual dan material ini dia pinjem konsep dari C.S. Lewis punya The Great Divorce ya. Great Divorce itu menceritakan mengenai surga dan neraka versi filosofisnya Lewis. Dan di situ kira-kira Lewis membalik diktum dari materialisme. Kalau materialisme itu bilang apa? Mana lebih nyata, roh atau materi? Biasanya kamu bilangnya, gini, dari Hollywood menggambarkan itu paling gampang. Hollywood menggambarkan roh itu gimana? Film Casper atau Christmas Carol gitu ya. Roh itu kayak asap-asap gitu kan? Alias gas lah ya. Atau plasma atau whatever. Dipegang, hilang gitu kan? Itu namanya roh. Dari kecil kita dikatekisasi itu. Kalau daging, materi apa? Solid ya. Ditubruk ya,
mental gitu kan. Itu materi, ya solid. Tapi Lewis bilang, enggak, kebalikannya benar. Roh itu justru yang lebih substansial, yang lebih berbobot, ya. Bahasa Ibrani, berbobot, weighty, itu artinya adalah lebih mulia, kabot, ya. Rada mirip dengan bahasa Jawa, abot, ya. Kabot itu artinya glorious. Nah itu, roh itu, the weight of your body is your soul, kayak begitu. Ya, jadi substansi daripada hidupmu, tubuhmu, dirimu, yaitulah jiwamu itu. Jadi in a sense sebetulnya jiwa itu jangan dilihat sebagai lebih ringan atau lebih tidak nyata, lebih shadowy ya daripada materi dong. Justru sebaliknya. Maka itu sebabnya Lewis ketika bicara mengenai menggambarkan ya kenyataan eskatologis, final battle itu ya, dalam final battle, serial ke-7 dari Chronicles of Narnia, dia menggambarkan akhir zaman seperti apa. Lalu dia menggambarkannya kan seperti ini, ya di Narnia yang baru itu, in the new Narnia itu, warna-warninya lebih berwarna-warni dia bilang gitu kan, kayak aromanya itu lebih wangi. Kenyataannya lebih nyata, nah kira-kira gitulah ya dalam filosofinya Lewis. Yang rohani itu lebih nyata. Sementara dalam pikiran kita yang materialis, yang rohani itu lebih gak nyata, bener gak sih? Makanya ini perlu diremedi sama para teolog seperti David Bentley Hart ya, yang ngomong bahwa God is the most obvious thing in the world, ya. The most obvious being in the world. Sementara kita tuh kayak ngikutin Bertrand Russell sebenarnya diam-diam ya, kayak ya yang obvious itu ya air di tangan saya ini, kamu dan saya dan meja ini, that's so obvious. Kalau Tuhan, kita bisa berdebat mengenai Tuhan tuh ada apa enggak kan gitu. Tapi bagi para teolog seperti David Bentley Hart, ya enggak lah, kebalikannya itu lu udah di brainwash itu sama orang-orang materialis. God is so obvious, gak ada yang lebih obvious daripada Tuhan, gak ada yang lebih nyata daripada Tuhan. Ya kira-kira begitu. Ya. Kenyataan bahwa mereka bisa berdebat, kita bisa berdebat mengenai Tuhan, adalah kenyataan dosa. Pembangkangan kita yang membuat kita melakukannya. Oke, so dari sini kemudian kita bisa jadi lebih appreciate ya mengenai orang-orang yang sepertinya hasil kerjanya itu gak jelas. Coba saya tanya ya. Profesi yang hasil kerjanya jelas itu apa? Saya ini orang materialis tuh by the way. Saya kan dulu bukan anak sastra, anak fisika saya. Materialis ini. Buat saya yang kerjaan nyata itu ya, tukang sampah loh, nyata itu kerjaannya loh. Tukang sampah nggak kerja loh, bau. Ya, it's real job itu. Insinyur itu, it's real work itu, insinyur. Hasilnya jelas, ya kan? Nggak kayak teolog itu banyak bullshitnya loh, ngomong sini ngomong sana bisa bikin argumen banyak tuh, kayak teolog kayak saya tuh, ngomong doang itu. Insinyur, ada hasilnya, jelas, clear itu. Nih, insinyurnya Mercy, bikin Mercy, Toyota bikin Toyota, balapan. Jelas siapa menang, siapa kalah kan. Teknologi A sama B, adu, jelas. Nah itu jelas, ya, nggak kayak sastrawan, filsuf apalagi, teolog, gak jelas itu ya. Tapi ini kebalik karena kita materialis ya. So setelah kita memahami ini, kenyataan yang spiritual itu ada realitasnya, maka kita juga bisa lebih menghargai soft skills dari para penyair, para artis, para filsuf. Walaupun kita tetap juga menghargai pekerjaan-pekerjaan dari para saintis, insinyur, dan bisnismen, ya kan? Tapi bagaimana kita memahami pekerjaan para penyair, artis, filsuf, sastrawan? Kita memahaminya begini, mereka itu yang memberikan, diantaranya ya, mereka itu yang memberikan nyawa, memberikan makna, memberikan bentuk kepada kenyataan. Jadi, insinyur tuh bikin pesawat, tapi kalau lu nggak punya imajinasi, lu kerjain apa dengan hidup lu? Pesawat itu akhirnya buat apa? Kalau lu nggak punya ide, hidup tuh mau buat apa?
Ada pesawat dalam dunia ini juga buat apa? Insinyur tuh bikin komputer. Kalau lu nggak ada ide hidup ini mau diapain, buat apa ada komputer? Nangkep gak? Dan pekerjaan orang-orang yang merawat relasi, mengembangkan relasi dengan segala macam imajinasi, kesabaran, negosiasi, ketekunan, membentuk kepercayaan antar manusia, antar kelompok, menjembatani, bikin negosiasi. Pekerjaan itu bukankah yang bikin hidup ini berharga? Dan itu pekerjaannya orang yang menari, membuat lagu, melukis, merangkai kata-kata, dan seterusnya. Yang kita nomor 2-kan, kita bilang apa? Anak IPS loh, kira-kira gitu ya. Untungnya saya bisa ngomong begini karena dulu saya bukan anak IPS, jadi ini bukan pleidoy. Tapi kan begitu ya, anak IPS seringkali dianaktirikan. Tapi kita sekarang bisa lebih mengapresiasi itu. Nah, ini bagian ketiga, saya nggak ada waktu, nanti kali ke depannya aja. Kita masuk ke bagian yang ketiga ya, further close to reality, yaitu ada 3 bagian, beauty, goodness, sama truth. Kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan apa yang sudah kami dengar, kiranya Roh-Mu mengingatkan kepada kami apa yang kami dengar malam ini, dan mengkaitkannya di dalam keseharian kami sewaktu kami berjalan bersama dengan Yesus, sehingga kami ini boleh semakin paham apa yang kami miliki di dalam Tuhan, apa yang kami miliki sebagai anak-anak-Mu, sebagai ahli waris dari perjanjian-Mu. Kami menyerahkan percakapan kami, interaksi kami setelah ini dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang juga memakai, menyempurnakan apa yang tersisa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.